Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang ke-11 bulan Ramadan ini, Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Nikmat yang terbesar dalam hati sanubari kita setiap insan adalah nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga dapat kita sama-sama melaksanakan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian bersalawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafsi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian tausiah Ramadan di hari yang ke-11 ini dengan judul Mukmin bagaikan seekor lebah. Kita ketahui bersama di dalam surah dan salah satu surat dalam Al-Quranul Karim ada surat An-Nahl, An-Nahli, yang berarti lebah. Apa itu lebah? Lebah adalah makhluk Allah, sejenis serangga, binatang serangga yang diciptakan Allah, yang tentunya banyak manfaatnya yang kita rasakan dari lebah tersebut. Allah tidak sia-sia menciptakan sesuatu di muka bumi Allah ini, dari yang kecil sampai yang besar. Jangankan seekor lebah, nyamuk yang kecil, lalat yang kecil, dan juga bakteri kuman yang kecil, itu pun ada hikmahnya, ada manfaatnya, kalaulah manusia itu berpikir dan menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari ayat-ayat Allah yang tersirat di muka bumi Allah yang mulia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa seorang mukmin bagaikan seekor lebah? Karena pada lebah ada sifat dan sikap yang akan mencerminkan seorang mukmin yang sejati. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadi biyadihi inna masalal mu'minil kama salin nahli akalat tayyiba wa wadu'at tayyiba wa waqa'at falam taksir walam tufsid." Yang artinya, demi zat jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting manapun, namun tidak membuatnya patah dan tidak rusak. Hadis riwayat Ahmad. Itulah mukmin bagaikan lebah. Ia hanya memakan yang halalan thayyiba dan menjauhi makanan yang haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Assalamualaikum. Halo pemirsa YouTube, selamat datang di channel kami Joy Industries. Video kali ini kita akan belajar untuk mengetahui lebah dan pembagian tugas dalam koloninya. Sudah kita tahu, lebah menjadi salah satu binatang yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena bisa memberi banyak manfaat buat manusia juga tumbuhan. Bagi manusia, lebah memberikan madu yang berfungsi sebagai obat alami untuk kesehatan. Dan bagi tumbuhan, lebah dapat membantu proses penyerbukan atau polinasi. Lebah akan membantu proses penyerbukan ketika serbuk sari yang tertempel di kaki lebah akan sampai di putik bunga untuk proses penyerbukan ketika lebah menghisap sari bunga. Di dalam koloni tersebut, lebah akan terbagi menjadi ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Sementara lebah pekerja terdiri atas lebah perawat, lebah pencari, dan lebah pengumpul. Kita akan coba mengetahuinya satu persatu. Yang pertama adalah ratu lebah. Lebah ratu adalah lebah yang bertanggung jawab dalam proses reproduksi dalam koloni lebah madu. Lebah betina ini merupakan satu-satunya lebah yang melakukan proses perkawinan. Memiliki ukuran tubuh lebih besar dan panjangnya 1,5 panjang tubuh lebah pekerja. Berwarna lebih gelap atau hitam kecoklatan. Di beberapa jenis lebah, ratu lebah mempunyai ciri dengan tanda mahkota di kepalanya. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2.000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal itu disebabkan lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya dan hanya sekali melakukan perkawinan. Setiap koloni lebah hanya ada satu ratu lebah. Bila di dalam satu koloni ada 2 atau lebih ratu lebah, maka mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan satu kedudukan sebagai ratu lebah. Jenis lebah berikutnya adalah lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda jika akan membentuk koloni baru dan akan mati setelah kawin. Lebah jantan merupakan lebah dari telur tak terbuahi yang diberi makanan nektar dan madu biasa. Jumlah lebah jantan ini jumlahnya hanya ratusan. Lebah jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari ratu lebah dan lebih besar dari lebah pekerja. Ciri yang sangat menonjol pada lebah jantan adalah ukuran matanya yang besar. Lebah jantan jumlahnya lebih sedikit dibanding lebah betina dan hidupnya ditopang dengan makanan madu yang disimpan oleh lebah betina. Lebah jantan bertugas untuk membuahi ratu lebah. 16 hari setelah ratu lebah lahir, dia akan terbang ke tempat lebah jantan dan setelah membuahi sang ratu, lebah jantan ini kemudian mati. Lebah jantan tidak mempunyai pipa pengisap nektar dan juga tidak mempunyai kantong polen di kakinya, sehingga lebah jantan tidak bertugas mengumpulkan polen ataupun nektar. Selanjutnya adalah lebah pekerja. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina, tugasnya mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Madu merupakan produk hasil pengolahan makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuhnya dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan cadangan. Makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan. Dan makanan utama lebah pekerja ini adalah madu.
Lebah pekerja terbentuk dari telur yang terbuai dari sperma yang tersimpan dalam ovarium yang jumlahnya mencapai jutaan sperma. Jenis kelaminnya sama dengan ratu lebah. Bedanya, lebah pekerja ini dari mulai bertelur menetas menjadi larva dan seterusnya makanan utamanya adalah madu. Sedangkan ratu lebah mulai dari telur menetas menjadi larva sampai akhir hayat makanannya adalah sari madu atau royal jelly. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu sudah tua, maka secara naluri, lebah pekerja mengadakan regenerasi pembentukan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Jika sudah menetas menjadi larva, diberi makanan sari madu atau royal jelly, atau ada yang menyebutnya susu ratu karena warnanya putih seperti warna susu. Jumlahnya biasanya lebih dari satu calon ratu. Sarangnya paling besar dan paling menonjol lebih panjang dari sarang lebah pekerja, terletak paling bawah sarang. Lebah perawat. Lebah perawat adalah lebah pekerja yang khusus bertugas untuk merawat ratu lebah dan anak-anak atau larva. Tugas lebah perawat yang lain adalah memproduksi royal jelly serta memberi makan sang ratu lebah dengan royal jelly, bee pollen, dan madu. Lebah pencari. Lebah pencari adalah lebah pekerja yang bertugas mencari sumber-sumber polen, nektar, dan propolis di sekitar sarang yang mereka bangun. Ketika mereka menemukan sumber makanan terbaik, mereka akan kembali ke sarang dan menginformasikannya kepada lebah pengumpul. Informasi yang disampaikan melalui gerakan memutar dan menggetarkan sayap yang menandakan lokasi makanan berdasarkan arah matahari. Lebah pengumpul. Lebah pengumpul bertugas untuk mengumpulkan polen dari bunga-bunga yang lokasinya telah ditentukan dan diinformasikan oleh lebah pencari. Pada saat lebah mengumpulkan polen, ia juga mencampurkannya dengan sedikit madu dari mulutnya dan kemudian membentuk gumpalan polen yang akan disimpan dalam kantong yang terdapat di kaki lebah. Lebah pengumpul juga bertugas mengumpulkan nektar dari sari-sari bunga yang juga sejenis hingga habis terkumpul dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Nektar yang terkumpul kemudian disimpan dalam sel madu yang terbuka. Sel-sel ini akan tetap terbuka hingga nektar menguap dan terbentuklah cairan yang mengental dan matang. Setelah matang, barulah nektar ini disebut dengan madu dan ditutup dengan lilin yang lebah hasilkan dari tubuhnya. Di video selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh lebah selain madu dan royal jelly. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng di sampingnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton di channel ini, Joy Industries. Yang akan membuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Jangankan untuk merusak sendi-sendi nilai-nilai kemasyarakatan di dalam sebuah kehidupan, merusak tanaman pun Rasulullah melarang kepada kita. Tanaman yang dirusak, pohon yang ditebang habis, hutan gundul, itu adalah ulah tangan manusia untuk merusak alam. Akibatnya tentu ke manusia itu sendiri akibatnya. Bukit akan longsor karena sudah gundul. Hujan, banjir bandang, dan semuanya akan terjadi musibah malapetaka yang untuk manusia itu sendiri akibatnya. Dan yang keempat,